إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat subuh secara berjamaah, dan juga kewajiban yang lain yang dihadiri kita di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Tentunya kita seluruhnya berharap amalan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab dimudahkannya jalan kita menuju ke surga kelak. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat, yakni asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka yang pertama setelah dia menunaikan haknya Allah dengan cara beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka kewajiban selanjutnya adalah menunaikan hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah dengan meneladani beliau di dalam sikap kesehari-hariannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, beliau dikenal dengan sikap bijaksananya. Beliau dikenal dengan kejujurannya. Beliau dikenal dengan sifat tawadhu, yang rendah dirinya, dan semua perangai-perangai kebaikan ada pada beliau. Baik itu sebelum diutus menjadi nabi maupun setelah diutus. Sebelum diutus menjadi nabi pun beliau sudah dikenal dengan seorang yang jujur dan dapat dipercaya. Beliau terkenal dengan seorang yang sangat bijak di dalam memutuskan sesuatu. Salah satu contohnya adalah ketika beliau berumur 35 tahun. Berarti kan belum diutus menjadi seorang nabi ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat dan diutus menjadi seorang nabi dan rasul itu adalah ketika umur 40 tahun. Sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi pun beliau dikenal dengan seorang yang sangat bijaksana. Semisal contoh disebutkan di dalam kitab Khulasatul Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, dikatakan fil khamisati wal thalathin min umrihi hadamat Quraisy al-Ka'bata wa haddadat bina'aha. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun, orang-orang Quraisy menghancurkan Ka'bah, kemudian memperbaiki bangunannya. Jadi direnovasi. Ada peristiwa renovasi Ka'bah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Ka'bah itu dibangun oleh siapa? Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Sehingga sebelum Rasul terlahir pun Ka'bah sudah ada. Karena Ka'bah itu bukan cuma lambang persatuan kaum muslimin, tapi Ka'bah merupakan lambang persatuan seluruh para nabi dan para rasul. Karena nabi yang datang setelah Ibrahim itu semuanya dari keturunannya Ibrahim. Ibrahim punya dua anak laki-laki dari istri yang berbeda. Yang pertama adalah Ismail dari seorang istri yang bernama Hajar.
Kemudian yang kedua Ashab dari seorang istri yang bernama Sarah. Dari Ismail inilah yang selanjutnya itu Nabi kita Muhammad SAW terlahir dari keturunannya beliau. Adapun nabi-nabi dari kalangan Bani Israel semuanya itu dari keturunannya Ishak. Ishak itu punya anak namanya Yakub. Yakub ini nama lainnya adalah Israel. Sehingga anak keturunan Yakub disebut dengan Bani Israel. Di sana ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Semua nabi yang datang setelah beliau itu adalah semuanya keturunan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau juga dikenal dengan Abul Anbiya, jadi bapaknya para nabi. Karena semua nabi yang datang setelahnya adalah keturunannya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga Ka'bah itu bukan cuma merupakan lambang persatuan kaum muslimin saja, tapi Ka'bah merupakan lambang persatuan seluruh nabi dan rasul. Ini dibangun oleh Ibrahim dan juga Ismail alaihi wassalam. Sehingga sekarang itu di depan Ka'bah itu ada tempat yang namanya Maqam Ibrahim. Maqam itu bukan kuburan ya. Maqam itu adalah tempat berdiri, tempat pijakan kaki berdiri ketika Ibrahim membangun Ka'bah. Ini makamnya. Kalau yang kita kenal makam itu kan apa? Kuburan. Bukan makam tapi makam. Jadi beda ya makam sama makam. Kalau makam itu adalah tempat berdiri. Nanti kalau jemaah bisa menunaikan ibadah haji maupun umrah, bisa di sana ada dilihat ada tempat yang kemudian dikasih apa? Dikasih penutup itu, ada seperti kubahnya ya. Itu di situ disebut dengan makam Ibrahim. Jadi tempat berdirinya Ibrahim, pijakan kakinya ketika membangun pondasinya Ka'bah. Di situ ada di depan Ka'bah dan di situ termasuk dari tempat yang mustajab sehingga disunnahkan ketika selesai tawaf untuk sholat di belakang makam Ibrahim, menghadapkan Ka'bah tentunya. Misalkan Ka'bah ini nanti di situ ada makam Ibrahim, jadi sholatnya di sana. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya Ka'bah itu adalah merupakan lambang persatuan para nabi dan para rasul. Sebenarnya ajaran nabi dan rasul seluruhnya itu sama. Jadi ajaran untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Cuma datang orang kemudian merubah agama mereka, akhirnya menjadilah berbeda. Orang-orang Yahudi mereka menyembah kepada selain Allah. Orang-orang Nasrani mereka menyembah kepada Isa bin Maryam. Padahal Isa sendiri pun mengajarkan kepada umatnya untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah semata. Tapi yang berubah adalah tangan-tangan jahat, tangan-tangan kotor dari umatnya yang kemudian akhirnya berbeda antara kita dengan mereka. Karena mereka telah merubah agama. Tidak lagi mentauhidkan Allah, tapi menyekutukan Allah di dalam persembahan. Sementara kita kaum muslimin mudah-mudahan Allah telah menjaga ila yaumil qiyamah tetap mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Ketika Rasul berumur 35 tahun, orang-orang Quraisy ini sebagai penduduk Mekah, penduduk asli Mekah orang Quraisy, ini menghancurkan Ka'bah kemudian memperbaharui bangunannya. Maksudnya adalah merenovasi. Dihancurkan dulu kemudian dibangun ulang. Tapi tetap di posisi ketika Ibrahim dahulu membangunnya. Jadi enggak dipindah ya. Waqad ishtaraka Rasul sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha wa kana yahmil al-hijarah ma'a ashraf Quraisy wa ma'ahu 'ammuhu Al-Abbas. Dan di waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum itu belum diutus menjadi nabi ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu ikut serta bersama orang-orang Quraisy untuk membangun Ka'bah. Jadi ada acara kerja bakti ya. Namanya kerja bakti ya. Gotong royong ya. Kan ada yang sebagian daerah kerigan. Ada yang seperti itu. Ada yang istilahnya sambatan ya. Pas berubah kan ada sambatan. Rasul SAW ikut serta dalam acara tersebut ya. Wa kana yahmil hijarah ma'a ashraf Quraisy, dan beliau pun ikut membawa bebatuan bersama dengan para pembesar Quraisy, orang-orang mulia dari orang-orang Quraisy. Wa ma'ahu 'ammuhu Al-Abbas, bersama beliau ada pamannya yang bernama Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Demikianlah hendaklah
orang yang tinggal di suatu masyarakat hendaklah ikut serta andil dalam kegiatan di masyarakat tersebut. Tidak bersikap eksklusif. Kalau ada kerja bakti nggak mau ikut, nggak level katanya. Maka ini suatu hal yang sepantasnya. Kalau kita tinggal di suatu masyarakat, di situ ada kegiatan, kita ikuti selama itu kegiatan tidak bertentangan dengan keyakinan kita, tidak bertentangan dengan akidah kita. Bedanya kegiatan di situ ada unsur-unsur kesyirikan, kemaksiatan yang maaf kita hindarkan. Tapi kalau itu suatu kebaikan, ya, semisal contoh tadi mungkin ada kerja bakti bangun masjid, kerja bakti bangun rumah, ya, ada sambatan, kerja bakti apa itu namanya, coret jalan, bikin tanur dan sebagainya, maka seorang muslim hendaklah ikut serta dalam acara tersebut. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dahulu ikut serta pada acaranya orang-orang Quraisy dahulu di Mekah ketika merenovasi Ka'bah. Waqtalafat Quraisy fi man yad'u al-hajar al-aswad makanahu. Thumma ittafaqu 'ala an yakuna al-hukmu awwal dakhil fil masjid. Setelah selesai proses renovasi Ka'bah, maka orang Quraisy berselisih. Siapa orang yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat posisi semula? Masing-masing kabilah, masing-masing suku merasa kamilah yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Sampai-sampai hampir terjadi pertumpahan darah karena proses itu, rebutan. Rebutan siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Ya. Fattafaqu 'ala ay yakuna al-hukmu awwal dakhil fil masjid. Kemudian mereka sepakat, mereka buat kesepakatan, sudah kalau begitu yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempat semula nanti adalah orang yang pertama kali masuk ke masjid. Besok siapa yang pertama masuk ke masjid, dialah yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Setelah selesai prosesi renovasi Ka'bah. Fakana awwal dakhil Rasulullah fafarihat Quraisy bihi wa qalu radina bil amin. Ternyata besoknya yang pertama kali masuk Masjidil Haram itu adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang Quraisy pun merasa bergembira dengan hal itu dan mereka pun mengatakan radina bil amin. Kami ridho dengan al-amin. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu punya julukan al-amin, jadi orang yang jujur dan dapat dipercaya. Kalau Muhammad yang meletakkan batu Hajar Aswad di tempatnya, kami ridho. Ini sebelum diutus menjadi nabi, sudah dikenal dengan sifat jujurnya, sifat dapat dipercayanya. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata beliau bukan orang yang haus dengan pujian. Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang sangat tawadhu, sangat rendah diri, tidak haus dengan pujian, tidak haus dengan sanjungan, dan tidak haus dengan kepemimpinan. Ini kan kesempatan yang sangat bagus ya, orang-orang Quraisy sudah percaya dengan beliau. Tapi ternyata beliau ingin membuat semua orang pun merasa punya andil dalam meletakkan Hajar Aswad. Apa yang beliau lakukan? Fawadha'a al-hajara fi nida'in wa talaba min kulli ra'isin ay yumsaka bi tarfin min ar-rida'i thumma amarahum bi raf'ihim falamma wasalu bihi ila mawdi'ihi akhadha ar-rasul bi yadihi wa wada'ahu bi yadihi asy-syarifah fasala al-khilaf bi hukmihi wa ta'ajjabat Quraisy min quwwati fikrihi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, meskipun sebenarnya orang Quraisy sudah ridho kalau beliau mengambil batunya diletakkan sendiri dengan tangannya, tapi beliau ingin membuat semua orang ridho, ingin membuat semua orang pun merasa punya andil dalam meletakkan Hajar Aswad. Beliau meletakkan kain yang lebar. Ya. Kemudian Hajar Aswad diletakkan di atas kain itu, meminta dari semua pemimpin kaum memegang ujung kain, supaya semua itu ikut andil dalam membawa Hajar Aswad mengembalikan ke tempat semula. Semua pemimpin kabilahnya itu memegang kain masing-masing ujungnya, kemudian diikuti oleh umatnya, oleh kaumnya ya di belakangnya memegang. Jadi semua itu ikut andil dalam meletakkan Hajar Aswad. Setelah sampai di tempatnya, baru Rasul ambil dan meletakkan pada posisi yang semula. Sehingga
semuanya pun merasa ridha dengannya. Fazal khilaf bi hukmihi, hilanglah perselisihan yang terjadi di antara orang Quraisy dengan hukum yang telah Rasul tetapkan itu. Wa ta'ajjabat Quraisy min quwwati fikrihi. Orang Quraisy pun merasa takjub dengan kuatnya idenya beliau supaya bisa menghilangkan perselisihan di antara orang-orang Quraisy yang sudah hampir pertumpahan darah karena rebutan siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Ini salah satu contoh bagaimana sikap kebijaksanaan yang dimiliki oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, meskipun ketika itu belum terbimbing dengan wahyu, maksudnya belum menjadi seorang nabi, belum menjadi seorang rasul, tapi Allah sudah ilhamkan kepada beliau petunjuk berupa kebijaksanaan dan sifat yang mulia berupa sifat dapat dipercaya, dapat jujur dan dapat dipercaya. Ini sedikit tentang kisahnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kita lanjutkan nasyatuhu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perkembangan beliau sallallahu alaihi wasallam? Ishtahara sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi bi jami'il khisal al-mahmudah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikenal di kalangan kaumnya dengan seluruh perangai-perangai yang terpuji, akhlak-akhlak yang terpuji, perilaku-perilaku yang baik, semuanya beliau miliki. Di antara sifatnya beliau adalah kasidqi. Beliau ini orang yang jujur. Wal amanah. Beliau ini seorang yang amanah, orang yang dapat dipercaya. Wal hilm. Beliau ini seorang yang hilm, punya sifat santun, bijak, sabar. Wal haya. Beliau juga orang yang punya sifat pemalu. Pemalu tapi enggak malu-maluin. Karena ada orang yang pemalu tapi malu-maluin. Beliau pemalu tapi enggak malu-maluin. Maksudnya malu dalam perkara yang memang sepantasnya seseorang malu. Malu untuk berbuat jahat, malu untuk berbuat dosa, malu untuk menodai kehormatan kaum muslimin, malu untuk mencela orang lain. Ini malu yang terpuji, malu yang bagus. Sifat malu yang hendaknya seorang miliki. Ya, malu untuk rakus dengan urusan duniawi. Beliau ini orang yang sifatnya pemalu tapi tidak malu-maluin. Wa tawadhu, beliau juga punya sifat tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah diri, rendah hati. Jadi nggak sombong, ya, nggak sombong. Lawannya tawadhu adalah sombong. Ya. Sombong kan perasaan dirinya lebih besar, lebih baik daripada orang lain. Ya, ta'ajub ini juga termasuk sifat yang tidak bagus. Beliau ini tidak seperti itu. Beliau sifatnya adalah sifat tawadhu. Hatta laqabu bil amin, sampai orang-orang Quraisy pun memberikan laqab, memberikan julukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan julukan Al-Amin, orang yang jujur dan dapat dipercaya. Wa kana qaumuhu wa 'ashiratuhu yuhibbunahu hubban 'azima. Karena sifat-sifat yang beliau miliki tadi, kaumnya orang-orang Quraisy dan juga keluarganya beliau sallallahu alaihi wasallam itu sangat cinta dengan beliau dengan kecintaan yang besar. Wa ya'tarimunahu ihtiraman shadidan. Mereka memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan pemuliaan yang lebih dibandingkan dengan pemuliaan kepada orang lain. Wa qad hafizahu Allah mundu sigharihi min a'mal jahiliyah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjaga beliau sejak kecilnya dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Falam yashrubi khamran. Beliau sejak kecil enggak pernah minum khamar. Padahal khamar itu di waktu itu adalah suatu minuman yang sudah menjadi kebiasaan. Mungkin kalau sekarang kita kalau namu kan dikasih apa? Kopi, teh ya. Khamar itu di zaman jahiliyah itu sudah seperti hidangan teh, kopi di kita ya. Tapi beliau dijaga oleh Allah, nggak pernah minum khamar sejak kecilnya. Allah jaga. Walam yasjud li sanamin, dan beliau nggak pernah sujud kepada patung, nggak pernah sujud kepada berhala sama sekali sejak kecilnya pun. Padahal agama yang berlaku ketika itu di apa namanya, di Mekah itu, ini adalah agama jahiliyah. Jadi menyembah kepada patung, menyembah kepada berhala, menyembah kepada pepohonan, menyembah kepada bebatuan, ataukah yang sering disebut dengan dinamisme. Kalau dinamisme itu kan ada perwujudan yang berupa benda yang disembah.
entah itu patung, entah itu pohon besar, entah itu kuburan. Ini namanya aliran apa? Dinamisme. Ada juga aliran namanya aliran animisme, percaya dengan roh-roh halus yang katanya bisa membawa manfaat, bisa menolak mudarat. Ini animisme. Beliau nggak pernah melakukan hal itu sama sekali. Beliau masih di atas fitrah, meyakini kemahaesaannya Allah sejak kecil. Ada Tuhan satu sesembahan yang berhak disembah, nggak ada yang lainnya. Ini sejak kecil sudah dijaga oleh Allah dengan nggak pernah sujud kepada patung. Padahal di waktu itu adalah orang itu semuanya itu melakukan perbuatan ini. Tapi Allah jaga. Wa akramahu Allahu qabla an-nubuwwati bi mu'jizat dallat ala 'idami mustaqbalihi minha taskhirul ghamamati lahu fi safrati thaniyah ila Syam. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan beliau sebelum diutus menjadi nabi dengan beberapa mukjizat-mukjizat yang menunjukkan agungnya perkara yang akan datang, yang akan beliau emban nanti. Di antaranya adalah taskhirul ghamamah lahu fi safratihi tsaniyah ila Syam. Ditundukkannya awan ketika beliau safar menuju ke Syam untuk yang kedua kali, ketika berdagang membawa barang dagangannya Khadijah. Sebenarnya sejak kecil pun, sejak bayi itu sudah ada tanda-tanda nubuwah, tanda-tanda kenabian. Salah satunya dari mimpi kakeknya. Mimpi kakeknya terlahir dari keluar dari rahimnya menantunya itu. Tapi ketika itu kan anaknya sudah meninggal ya. Jadi kan menantunya Aminah ini keluar cahaya yang terang menerangi sekitar Jazirah Arab dan Syam. Keluar dari rahimnya. Ini mimpinya kakeknya, mimpinya Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Keluar dari rahim menantunya ini cahaya yang sangat terang. Ya. Ternyata ini adalah merupakan kabar melalui mimpinya kakeknya itu bahwa dia nanti akan menjadi seorang nabi. Demikian pula ketika beliau sedang masa penyusuan, dan itu sudah menjadi tradisi orang Arab ya, disusukan kepada orang lain, bukan cuma ibunya yang menyusui. Setelah ibunya menyusui 6 bulan, setelah itu disusukan orang lain. Tapi yang menyusui itu adalah ini orang juga ya. Kalau sekarang kan enggak. Kalau ibunya sudah menyusui, yang menyusui apa? Sapi. Jadi istilahnya di sapi. Bahasanya di sapi. Kalau nggak sapi ada di susu formula. Jadi kalau nggak sekarang. Kalau orang dulu itu setelah 6 bulan ibunya menyusui, nanti susu sambungnya itu dengan orang lain yang masih segar susunya, maksudnya yang masih masa-masa menyusui yang masih bagus. Ini sudah tradisinya orang Arab ketika itu, orang tua seperti itu. Sehingga ada seorang yang bernama Halimah As-Sa'diyah ya, sudah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang terdahulu ya, datang ke Mekah dalam keadaan untuk mencari anak susu. Karena memang itu profesinya orang-orang duduk Sa'ad, kampung perkampungan Sa'ad. Ini namanya perempuan namanya Halimah As-Sa'diyah. Dia memang sedang menyusui anaknya, sehingga masih keluar air susu ya, yang segar, yang masih bisa dikonsumsi oleh anak lain sebagai pekerjaan ini. Beliau telah datang ke Mekah karena beliau ini termasuk dari kalangan orang mampu. Ontanya pun ontak kurus, akhirnya jalannya pun lambat, sehingga beliau telah masuk ke Mekah. Yang lainnya sudah mendapatkan anak-anak susuan dari kalangan keluarga-keluarga kaya yang punya upahnya besar ya. Kemudian Halimah masuk ke Mekah sudah tidak ada bayi kecuali Muhammad saja ketika masih muda. Dan beliau ini adalah anak orang yatim. Maksudnya seorang anak yatim, seorang anak yatim ya, yang ayahnya pun sudah wafat sebelum terlahir. Ya. Tapi karena daripada tidak ada hasil, datang jauh dari perkampungan Bani Sa'ad ke Mekah, tidak ada hasil, akhirnya ambil saja apa-apa. Ini juga kasihan. Ya. Akhirnya kemudian setelah begitu beliau mengambil Rasulullah SAW sebagai anak susuannya, Halimah As-Sa'diyah ini, sejak itu pula susunya Halimah langsung keluar dengan derasnya. Yang sebelumnya anaknya itu sering rewel nangis karena kekurangan susu, setelah mengambil Rasul sebagai anak susuan, susunya langsung keluar deras. Rasulullah SAW menyusu dengan kenyang, anaknya sendiri pun bisa menyusu dengan kenyang. Bahkan untanya pun ketika itu langsung mengeluarkan air susu yang banyak yang bisa diminum oleh pemiliknya. Langsung
Onta itu menjadi onta yang tercepat. Tadi ketika masuk ke Mekah ini kan onta yang paling lambat, paling lemah. Setelah dapat Rasulullah SAW dibawa dalam ontanya itu, keberkahan Allah turunkan kepada keluarga Halimah As-Sa'diyah ini, susunya keluar deras, onta susunya, yaitu susu onta yang pun keluar deras sehingga bisa dibuat minum untuk pemiliknya. Jalannya pun jalan yang paling kuat, paling cepat. Ini salah satu contoh mukjizat. Ini salah satu contoh. Kemudian contoh yang lain di sini adalah ketika beliau safar ke Syam untuk yang kedua kalinya itu, padahal di sana kan kita tahu ya, banyak sekali padang pasir. Jarang sekali ada tumbuh-tumbuhan di sana. Padang pasir sendiri kita tahu bagaimana keadaannya ya. Tumbuh-tumbuhan pun tumbuh-tumbuhan kecil saja, rumputan mungkin ada. Tapi tumbuhan besar ya ada cuma 1-2, sangat jarang sekali karena nggak kuat dengan panasnya padang pasir. Tapi Rasulullah SAW sepanjang perjalanan nggak pernah merasakan kepanasan. Karena apa? Terus didahului oleh awan. Ya, awan itu ditundukkan untuk menemui beliau supaya nggak kepanasan. Kemanapun pergi ditutup oleh awan, sehingga nggak tersengat oleh panasnya. Itu disaksikan oleh salah seorang pembantu Khadijah yang bernama Maisarah. Sampai ke Syam seperti itu, lancar dagangannya, laris, pulang dengan membawa hasil yang banyak, tetap dalam keadaan dinaungi oleh Allah sampai pulang ke Mekah. Ini salah satu contoh ya. Ya di karamah mungkin karena menjadi bukan tapi karamah yang Allah berikan kepada kita. Ini salah satu contoh. Tentunya setelah jadi Nabi pun lebih banyak lagi karamah-karamah atau mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Sekarang kita berikan di hayatuhu Khubayla risalah. Kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam beberapa tahun sebelum diangkat menjadi rasul. Hinama qaraba al-40 min umrihi ahabba al-ibti'ad 'ala an-nas wal ibadah. Ketika umur beliau sudah mendekati 40 tahun, ini umur sempurnanya fikrahnya seseorang itu ketika umur 40 tahun. Kalau umur 40 tahun itu belum, terkadang emosi masih kurang terkontrol. Kalau sudah berkontrol sudah sempurna akal. Ketika umur beliau mendekati 40 tahun, ahabbal ibti'ad 'ala nas wal ibadah. Beliau ingin menjauh dari manusia. Karena ketika itu manusia itu sudah sangat rusak keadaannya. Sebagaimana kita tahu, zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah. Apa artinya jahiliyah? Diambil dari kata jahil, jahil itu bodoh. Zaman kebodohan. Zaman yang penuh dengan kebodohan. Tidak ada ilmu. Karena memang ketika itu hukum yang berlaku itu hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Jadi kebenaran itu bukan dilihat dari mana yang bermasalah, tapi dilihat dari mana yang kuat. Meskipun salah, lebih kuat, punya power, punya kekuatan, dialah yang benar, dialah yang berkuasa. Ini namanya hukum jahiliyah. Di sana sudah tersebar miras, itu sudah hal yang biasa. Kita tahu sendiri bagaimana pengaruh miras terhadap akal seseorang. Akan merusaknya sehingga banyak pembunuhan di mana-mana, kemudian perzinaan, pencurian, perampokan, sudah suatu hal yang biasa ketika itu. Sehingga dikatakan dengan zaman jahiliyah. Sehingga Rasulullah SAW pun ingin menjauh dari orang-orang yang rusak tadi itu, kaum yang rusak, karena beliau pun khawatir ikut rusak pula sebagaimana mereka rusak. Beliau ingin menjauh dari manusia dan beliau ingin fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ihtara li ibadatihi ghar Hira wa huwa jabalun ala tariq Makkah. Beliau memilih tempat untuk beribadah, yakni tempat yang disebut dengan Gua Hira. Beliau ingin bersemedi bahasa kita ya. Mungkin dulu karena belum ada syariat iktikaf ya. Kalau sekarang kan ada syariat iktikaf. Bersemedi kita di mana kalau di masjid, berdiam diri di masjid. Kalau bahasa mudahnya kan bersemedi ya. Kalau orang Jawa bilangnya bertapa. Tapanya kita ya di masjid untuk beribadah, untuk baca Quran, untuk berzikir. Dulu belum ada masjid, maksudnya belum ada syariat terkait dengan iktikaf, sehingga beliau pun ingin mengasingkan diri dari kerusakan umat, kerusakan manusia ketika itu. Beliau memilih Gua Hira sebagai tempat untuk bertahannud, sebagai tempat untuk beriktikaf, sebagai tempat untuk berdiam diri.
sebagai bentuk menjauhkan diri dari kerusakan kaumnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Dan gua Hira itu terletak di jalan menuju ke Mekah. Ada pegunungan menuju ke Mekah, di situ ada jalan, di situ pula ada gua yang disebut dengan gua Hira. Wa kana yaqulu ma'ahu zadah wa idza faragha raja'a ila zawjatihi as-sayyidah Khadijah fayakhudhu ghairahu. Ketika itu beliau itu membawa perbekalan. Jadi mau pergi bersemedi, apakah jangan bersemedi lah, kayak dia seperti gimana? Mau pergi untuk beriktikaf ya. Iktikaf ya. Iktikaf di Gua Hira, ketika itu beliau membawa perbekalan. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya jika seseorang ingin melakukan sesuatu yang diperkirakan tidak memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan asupan makan, kita pun nggak masalah berbekal. Mau iktikaf ya berbekal. Entah itu bawa kopi, bawa minum, bawa makan, ya, mau pergi itu bawa makan. Meskipun kita tahu rezeki sudah diatur oleh Allah ya, tapi kita harus ada usaha dulu. Mau sabar ya, bawa makan. Supaya di jalan atas setidaknya bawa uang kan, supaya bisa buat beli. Jangan usah nanti terserah sama Allah, Allah akan berikan apa. Ini nggak benar. Karena tawakal itu yang sebenarnya adalah disertai dengan apa? Usaha. Beliau pun bawa bekal. Mau ke gua, jadi mau beriktikaf di gua, beliau bawa bekal. Kalau sudah selesai, beliau pulang lagi ke istrinya Khadijah, kemudian mengambil bekal yang lain. Kalau sudah habis bekalnya, ambil bekal yang lain. Beliau lanjutkan lagi untuk jadi beriktikaf di sana. Wa kana yata'abbadu ala dini jaddihi Ibrahim min 10 ayyam ila syahrin. Dan yang dilakukan di sana itu adalah beliau beribadah seperti ibadah agamanya Ibrahim, agama tauhid, mengesahkan Allah. Ada beberapa tahapan, terkadang 10 hari pulang, terkadang nanti istirahat lagi, kemudian nanti berangkat lagi sampai sebulan di sana. Sampai kemudian Allah pun turunkan wahyu, jadi di bulan yang disebut dengan bulan Ramadan. Jadi inilah ayat pertama dari Al-Quran turun, yakni kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini peristiwa sebelum nubuwah, sebelum beliau diutus menjadi nabi. Yang puncaknya tadi adalah ketika keadaan orang-orang Quraisy di Jazirah Arab sana sudah semakin rusak, kemaksiatan sudah merajalela, kesyirikan sudah di mana-mana, khamar sudah tersebar, perzinahan, perjudian, pencurian, pembunuhan sudah semakin merajalela. Beliau ingin menyelamatkan diri yang dia beruzlah, menyendiri, pergi dari kaumnya, beliau dari kaumnya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Ya, jadi beliau memilih untuk berjauh. Selanjutnya nanti insyaallah pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan mulai beliau diutus menjadi nabi, mulai awal kali wahyu turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau genap umur 40 tahun. Tadi kan menjelang 40 tahun ya, beliau sudah mulai suka menyendiri. Ya, karena memang ketika itu umur-umur yang sudah khawatir dengan apa? Khawatir dengan ajal. Karena namanya orang itu kan terbatas usia. Mendarat ketika sudah 40 itu sudah mulai ingat kehidupan akhirat. Harus lebih daripada yang lainnya. Nanti insya Allah untuk pembahasan terkait dengan mulai diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, nanti insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang lain insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Di bagian yang disampaikan, mohon maaf. Ada pertanyaan barangkali sebelum kita tutup terkait dengan materi atau materi, silakan. Cekap ya. Kita cukupkan dengan majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha